Konsep ekonomi kreatif. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dalam setiap kegiatan ekonomi diperlukan suatu pemikiran yang kreatif yang menjadi alternatif. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang melandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Lingkup ekonomi kreatif. Kekayaan potensi seni budaya berbagai daerah menjadi pondasi tumbuhnya industri kreatif. Berikut 14 lingkup industri kreatif. 1. Periklanan. 2. Arsitektur. 3. Pasar barang seni. 4. Kerajinan. 5. Desain. 6. Fashion. 7. Video. 8. Game. 9. Musik. 10 seni pertunjukan, 11 penerbitan dan percetakan, 12 software, 13 televisi dan radio, 14 riset pengembangan. Konsep berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2009 tentang pemerintah melakukan usaha pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis yang mendukung industri kreatif dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konsep ekonomi kreatif yang digunakan dalam desain induk ini mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009 era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide stock of knowledge dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya, menghasilkan produk atau karya kreatif. Industri kreatif yang terdiri dari 14 klaster sebagaimana tercantum Inpres nomor 6 tahun 2009. Perekonomian mengalami transformasi yang tadinya berbasis sumber daya alam diikuti menjadi berbasis sumber daya manusia. Artinya, kegiatan ekonomi dikembangkan mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utamanya untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Ekonomi kreatif. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Strategi dan pengembangan. 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Belajar dengan rajin, menyediakan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah, kualitas para pengajar, menyesuaikan penjurusan sekolah dengan kebutuhan industri, dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya perbaikan dari hulu hingga ke hilir, pendidikan para anak bangsa akan semakin meningkat dan mampu bersaing dengan negara lainnya. 2. Meningkatkan jumlah pengusaha. Pengusaha adalah salah satu pencipta lapangan pekerjaan yang membantu roda perekonomian suatu negara. 3. Membuka lapangan pekerjaan baru, menciptakan program magang dengan sektor jasa dan memberikan pelatihan keterampilan. Cara ini adalah upaya untuk memfasilitasi tenaga kerja dengan harapan para peserta sudah terampil dan profesional saat memasuki pasar kerja. Keempat, menekan sikap yang baik mulai dari masa muda. Mengajarkan anak-anak untuk memiliki pola pikir yang selalu positif, kreatif, dan realistis, guna untuk membantu di masa depan agar anak bisa sukses di bidang apapun. 5. Perbaikan infrastruktur. Perbaikan infrastruktur bertujuan untuk memangkas biaya logistik yang masih sangat tinggi. Biaya logistik yang tinggi akan menghambat geliat perekonomian di negara
yang terpencil.